Dulu sebelum negara api menyerang, Nyonya Choi dan YN amat sangat dekat meskipun sering kali berselisih pendapat karena banyak hal. Apalagi ketika YN jatuh sakit, Nyonya Choi adalah orang yang paling sibuk untuk merawat sang anak. Selain berendam dengan air hangat, tidur di pangkuan Nyonya Choi sembari berkeluh kesah dan membiarkan sang ibu memijat lembut kepalanya adalah obat yang mujarab yang bisa menghilangkan migrain membandel yang kerap kali YN rasakan setelah ia tumbuh menjadi gadis dewasa yang mengenal apa itu dunia. Dunia berserta seluruh isinya yang terkadang membawa masalah silih berganti yang bahkan satunya belum selesai, namun yang lainnya sudah muncul tanpa diundang. Kenapa kau makan duluan? Teman-temanku belum ada yang datang dan makan, seru Nyonya Choi sinis. Gerakan tangan Ian yang sudah hampir menyuapkan sendok berisi nasi di mulutnya terhenti seketika. Aku hanya minta sedikit, Bu. Sudah beberapa hari ini aku tidak bisa makan dengan baik. Aku juga mengalami sakit kepala sebelah. Bisakah ibu memijatnya seperti biasa yang ibu lakukan? Tanya Ian penuh harap. Tidak, aku sedang sibuk hari ini. Kau sudah tua, jadi apa-apa jangan hanya ibumu saja yang mengurusnya, balas Nyonya Choi. Ian mengangguk pelan sebelum akhirnya pergi dari meja makan, hendak mencukamnya di lantai atas. Jangan keluar dan turun ke bawah sebelum teman-temanku yang lain pulang. Aku mengerti. Ini adalah kunjungan untuk menjenguk Nyonya Choi yang baru saja keluar dari rumah sakit. Kalau tahu mereka semua akan datang kemari, Ian pasti tak akan mampir karena tujuan gadis itu ingin curhat dengan Nyonya Choi. Ia masih merasa kepikiran dengan raut wajah ayah dan ibu dari pasien bayi yang baru saja meninggal tadi pagi. Juga ucapan para suster yang menuduhnya tanpa alasan yang jelas. Ia tak bisa terima itu semua, tapi ia juga tak mampu untuk melawan, karena keadaan fisik dan mentalnya sedang tidak memungkinkan. Ada pula cerita dari kedatangan Pak Jia yang membuat Do Seok pergi ketika hari pernikahan mereka tiba. Jika itu dulu, ibunya pasti tak akan terima saat ia diinjak-injak harga dirinya. Tapi sekarang, Nyonya Choi menjadi tersangka utama yang menginjak-injak harga diri Yen tanpa perasaan. Tempat yang dulunya ternyaman dan bisa dituju untuk pulang serta berkeluh kesah, kini seolah menjadi neraka bagi gadis itu. Yen merindukan sosok Nyonya Choi yang dulu, tapi prediksi yang ia lakukan dengan sendiri mengatakan jika tak ada hal yang berubah, bahkan setelah Yen memutuskan untuk menggugat cerai Taehyung. Hubungan mereka sudah rusak sejak Taehyung menawarkan bantuan kala itu. Sebenarnya bukan masalah besar dan bahkan bisa dibicarakan secara baik-baik, namun melalui sudut pandang Nyonya Choi, Ian telah melakukan kesalahan yang fatal dan mencoreng nama baik keluarga. Dua hal yang membuat rasa sakit kepala ini muncul adalah karena rasa lapar dan stres. Saat ini Ian tengah mengalami kombinasi antara keduanya. Sekalinya ingin makan, Nyonya Choi malah menegur gadis itu untuk tidak menyentuh suguhan bagi para sahabatnya yang membuat nafsu makan Ian menghilang seketika. Jujur Ian katakan akhir-akhir ini ketika ia menatap wajah sang ibu, bukan lagi rasa nyaman yang Ian dapatkan, melainkan rasa stres yang semakin tinggi. Tak ingin terlalu larut memikirkan hal itu, Ian memilih untuk istirahat sejenak di kamarnya yang terasa familiar namun asing karena sudah tak ada banyak barang di sana. Hampir 80% barang miliknya sudah dipindahkan di apartemen yang akan ia tempati seorang diri setelah ini, karena Nyonya Choi sudah melarangnya kembali pulang ke kediaman Choi setelah gadis itu resmi bercerai. Nyonya Choi meminta Ian sendiri yang menanggung akibatnya dan tak bawa-bawa nama orang tua. Rasanya belum terlalu lama Ian terlelap ketika mendengar suara ponselnya yang mendapatkan sebuah panggilan masuk dari rumah sakit tempatnya bekerja. Operasi, seru Ian yang kemudian bangun dari posisinya. Gadis itu melihat jam dinding yang masih menunjukkan pukul 5:20 sore. Suster di sebelah sana masih sibuk menjelaskan kondisi pasien yang datang dengan mengalami pendarahan setelah terjatuh dari tangga. Aku akan segera maju ke sana, putus Ian pada akhirnya. Bagaimanapun juga nyawa seseorang jadi prioritas utama bagi Ian.
Ia bahkan tak peduli ketika Nyonya Choi sudah mendelik kesal melihat gadis itu buru-buru turun ke bawah. Rumah sakit baru saja menghubungiku, ada pasien gawat darurat yang perlu dioperasi sekarang juga. Jelas Yen setelah menangkap perawat kesal sang ibu di sana. Bukannya Yen tidak mau mendengarkan pesan Nyonya Choi dengan baik, tapi keadaannya memaksa gadis itu untuk segera pergi dari kediaman Choi. Ternyata Choi Yen ada di sini, kenapa tidak memintanya untuk turun dan menyapa kamu? Tanya salah satu sahabat Nyonya Choi. Padahal tadi kau bilang dia sedang ada di rumah sakit dan bekerja. Yuli sekarang pandai berbohong, cibir yang lain. Kenapa tidak bicara jujur saja? Apa kau malu atas status YN yang sebentar lagi berubah menjadi seorang janda? Nyonya Choi tidak menjawab, melainkan sudah menatap sang anak dengan sinis. Apa yang salah dengan status seorang janda? Tanya YN sudah menatap satu persatu sahabat ibunya di sana. Apa itu salahku jika kau siap pergi meninggalkan aku tepat di hari H pernikahan? Apa salah jika seseorang yang usianya lebih muda 7 tahun dariku menikah denganku? Kenapa semuanya menjadi salahku? Sentai YN. Para sahabat Nyonya Choi sudah saling bisik-bisik di sana membicarakan kelakuan YN. Tidak baik bersikap kasar dan seolah menentang orang yang lebih tua Choi YN. Tegur salah satu di antara mereka. YN sudah mendengus kesal. Kalian memulainya lebih dahulu, namun sekarang menjelma menjadi korban dari ketidaksopanan. Bisik-bisik itu kembali terdengar. Katakan saja dengan keras, aku dengan senang hati akan mendengar satu persatu keluhan kalian mengenai aku. Jangan hanya berani berbisik-bisik seperti kumpulan lebah. Astaga, anak ini makin tak sopan saja sejak menikah. Maklum saja, suaminya jauh lebih muda, jadi tidak ada yang mengingatkan ia mengenai sopan santun. Ayah, di antara kalian, siapa yang bibi dari Chung Ara? Tanya YN. Tak ada yang menjawab dan bisikan itu masih saja terdengar. Aku ingatkan padamu, bibi dari Suster Chung. Meskipun nantinya aku dan Taehyung resmi bercerai, aku pastikan kau tidak akan bisa membuat pemuda itu jatuh di pelukan ponakanmu. Choi Yen, cukup, sentaknya Choi. Segera pergi dari sini. Yen sudah menatap Nyonya Choi tak percaya, sementara para sahabat wanita itu sudah menunjukkan wajah menyebalkan karena merasa dibela. Kenapa kau masih bersikap selangit padahal hidupmu sudah kacau begini? Tanya Nyonya Choi dengan suara keras. Meskipun sudah sering kali terjadi pertengkaran di antara mereka, tapi baru kali ini Nyonya Choi melakukannya di hadapan para sahabatnya, dan hal itu jelas membuat Yen merasa terluka. Gadis itu segera berlari keluar dari kediaman Choi dengan menahan tangis yang membuat Nyonya Choi tersentak. Tidak biasanya Yen memilih untuk menyerah begitu saja sebelum mengutarakan segala unek-uneknya. Berpikir jika ucapannya terlalu kasar, tapi Nyonya Choi tidak merasa seperti itu. Tunggu sebentar, aku ingin bicara dengan Yen, ucap Nyonya Choi pada para sahabatnya sebelum ia meninggalkan area ruang tamu. Lihat kelakuan ibu dan anak sama saja, ucap salah satu wanita di sana. Kapan mereka akan bercerai? Katanya dalam minggu ini, tapi sepertinya belum ada tanda-tanda. Keponakanku juga sudah tidak sabar. Ara sudah mengenal Taehyung sebelumnya, jadi aku jamin tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menjadi dekat setelah ini. Andai saja aku juga punya anak atau keponakan yang masih lajang, gumam yang lain. Kau benar, tapi yang penting jangan Choi Yen yang mendapatkan Kim Taehyung. Terlalu beruntung gadis itu mendapatkan calon pengusaha kaya raya. Nantinya Yulhee akan semakin sombong saja. Kau harus ingat kita berjuang bersama untuk mempengaruhi Yulhee. Jika sudah berhasil, jangan pernah melupakan jasa kami. Yang lain kompak mengangguk setuju di sana. Wanita baru bahaya merupakan bibi dari Suster Chung itu sudah tertawa ringan. Tentu saja, aku masih ingat apa saja yang kalian inginkan setelah Ara berhasil menikah dengan Taehyung nanti. Aku pastikan anak-anak kalian akan mendapatkan posisi yang tinggi di perusahaan milik kakek Taehyung, meskipun mereka tidak melanjutkan pendidikan di universitas. Anak-anak kalian nanti akan menjadi orang-orang penting yang mengelilingi Taehyung. Lanjut bibi dari Suster Chung itu. Yang lain sudah tertawa heboh dan merasa senang. Mereka terus membicarakan Yen tanpa tahu Nyonya Choi
tak berhasil mengejar sang anak dan sedari tadi sudah berdiri di balik pintu mendengar semua obrolan itu. Aku sengaja menyebut nama tokoku yang lokasinya jauh dan memiliki antrian panjang. Ucap Gyuri yang baru saja menyusul Taehyung masuk ke dalam mobil sebelum pemuda itu berangkat. Ya Gyuri ya, terima kasih. Kesempatan seperti ini mungkin tidak akan datang untuk kedua kalinya, jadi manfaatkan dengan baik. Beringat gadis itu. Taehyung membalas dengan anggukan, aku titip rumahku. Jangan khawatir, aku tidak akan pulang sebelum papamu datang, balas Gyuri. Jangan sampai gagal atau kau akan berakhir dengan menikah denganku. Taehyung tertawa ringan mendengar ucapan Gyuri. Aku tidak rela kau jatuh di tangan para suster itu. Jadi hanya pergilah padaku saat Yenuni tak sudi lagi menerimamu. Ucap Gyuri. Aku mengerti, keluar dari sini sebelum Uma mencarimu. Tidak Taehyung yang sekedar dituruti oleh Gyuri. Gadis itu mengiringi kepergian mobil yang Taehyung kendarai dengan lambaian tangan. Gyuri ya, panggil Seola dari dalam. Ya Baby Pak. Gyuri memasuki kediaman Kim untuk menemui Seola yang tengah duduk di ruang tengah. Apa yang kau bicarakan dengan Taehyung? Kenapa lama sekali? Tanya Seola. Memangnya selama itu, Gyuri balas bertanya. Aku hanya lupa memberitahu Taehyung untuk membelikan aku minuman coklat yang juga dijual di toko kue tersebut. Tapi Pak tahu sendiri kan, Taehyung habis sekali meledekku. Jadi kami tanpa sadar sudah adu mulut di sana karena ia mengejek saudaraku yang katanya mirip anak kecil. Lanjut Gyuri dengan raut yang dibuat kesal. Saya tersenyum di sana mendengar ucapan gadis itu. Taehyung memang cocok denganmu ya. Aura kalian saat tengah bersama sangat manis dan menggemaskan. Tapi aku jadi tidak enak karena sudah meminta Taehyung pergi ke sana. Setidaknya butuh waktu 3-4 jam untuk bisa mendapatkan kue tersebut, gumam Gyuri. Tapi herannya, kenapa Taehyung mau saja menuruti permintaanku? Lanjutnya. Tidak apa-apa, hal itu bisa jadi tanda dia tertarik padamu karena rela melakukan apa yang kau mau dan inginkan, balas Seola. Syukurlah kalau begitu, aku hanya khawatir jika Taehyung merasa terbebani dengan permintaanku yang terkadang merepotkan. Pengaruhmu memang luar biasa. Aku bersyukur Taehyung tak membutuhkan waktu yang lama untuk melupakan mantan istrinya yang tak tahu diri itu, balas Seola. Gyuri mengangguk setuju dan balas tersenyum. Gadis itu sudah mengalihkan Seola dengan membahas obrolan yang lain. Jika boleh memilih, Yen tak ingin pergi ke rumah sakit lagi, karena sekarang ini sudah banyak hal yang terjadi di sana. Namun ia tidak bisa mengabaikan hal yang sudah menjadi tugasnya. Gadis itu berpikir mungkin saja kesialan itu sudah merasa kasihan padanya dan membiarkan hal yang dilakukan Yen selama di rumah sakit bisa berjalan dengan lancar. Ternyata dugaannya keliru. Masih ada kejadian penutup yang harus gadis itu alami di tengah jalan dalam perjalanan pulang. Meskipun Yen bisa sampai di apartemen dengan selamat, tapi kejadian yang sudah menimpanya itu masih memiliki kelanjutan yang harus diselesaikan pada hari berikutnya. Untuk saat ini Choi Eun hanya ingin beristirahat sebentar untuk menyiapkan fisik dan mentalnya menyambut hari baru di esok hari. Pada akhirnya tangis gadis itu pecah, namun masih berada di intensitas ringan setelah ia masuk dalam pintu apartemen. Yen melempar tasnya dengan perasaan kesal. Ia bahkan tak perlu repot-repot melepas sepatunya dan ingin segera pergi ke kamarnya di lantai atas. Saat melewati ruang tengah, gadis itu menyadari ada seseorang di dapur. Ia dengan cepat berjalan menuju ke sana dan wangi parfum Taehyung dengan segera menyapa indera penciumannya. Mungkin ia tengah berhalusinasi saat menemukan suaminya itu tiba-tiba berada di apartemen dan kini tengah sibuk berdiri membelakanginya karena tengah memasak sesuatu. Ian kemudian teringat selain Choi ada juga Kim Taehyung yang bisa dijadikan tempat untuk pulang dan melupakan segala keluh kesah. Menyadari keberadaan Taehyung adalah hal yang penting setelah pemuda itu menghilang tanpa kabar selama kurang lebih 3 hari ini. Baru 3 hari, namun rasanya sudah tak karuan. Ian tidak bisa membayangkan bagaimana jika akhirnya mereka harus berpisah. Tidak peduli meskipun itu hanya sekedar halusinasi,
Yen merasa lega bisa melihat suaminya itu lagi setelah wangi tubuhnya yang terhirup secara nyata mampu menenangkan perasaan Yen yang tengah dilanda kalut serta menanggung emosi jiwa seharian ini. Gadis itu sudah berlari dan memeluk Taehyung dari belakang serta menumpahkan segala beban yang ia rasakan. Hanya membutuhkan waktu sebentar hingga perasaan hangat dan nyaman itu memenuhi benak Yen. Kedua mata gadis itu sudah terpejam di sana, membiarkan kegelapan mengambil alih seluruh kesadarannya. Taehyung refleks menahan tubuh sang istri sebelum bertabrakan langsung dengan permukaan lantai dingin dapur. Rautnya berubah khawatir karena Yen tak bereaksi, bahkan setelah Taehyung memanggil namanya dan menepuk pipi gadis itu berulang kali. Suhu tubuh Yen yang meningkat menyadarkan Taehyung jika keadaan gadis itu sedang tidak baik-baik saja.